bukti. Sing Joko kan. Matur suwun. Aku eno pusaka aku karo Raden Singomas. Ya. Ayo bali aku melereng, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku sedulur Padepokan Kalijogo, khususnya dimanapun berada, dan salam sayang saya, salam cinta saya kepada seluruh pemirsa pencinta channel Padepokan Kalijogo dan kepada yang terhormat seluruh para netizen, yang mudah-mudahan saudaraku, keluargaku semua dimanapun berada mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas selaku pengasuh Padepokan Kalijogo, yang mana pada hari ini bertepatan pada hari Jumat. Alhamdulillah, sedikit saya meluangkan waktu untuk bersilaturahim kepada saudaraku, karena tidak sedikit saudara kita, keluarga kita hanya mungkin bisa menyambung silaturahim lewat sosial media. Untuk saudaraku dan keluargaku dimanapun berada, di sini sengaja saya membuat cuplikan video ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik itu yang datang mungkin dari pencinta channel Padepokan YouTube Kalijogo, dari sedulur semuanya, bahkan mungkin dari para santri kalong yang selama ini belajar di Padepokan Kalijogo. Karena ini pertanyaannya unik dan ya sedikit mungkin harus saya jawab agar tidak banyak lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Dan ya saya harap jangan lupa ya, bantu perkembangan channel Padepokan Kalijogo ini dengan like, dengan subscribe, dan ya pencet loncengnya agar di Padepokan Kalijogo ini saya dan semua yang ada di sini bisa terus berkarya, bisa memberikan mungkin edukasi, pemahaman atas semuanya. Yang penting ambil sisi hal positif dan buang hal yang negatif. Dan tidak lupa salam hormat kami, salam bangga kami kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja. Yang pertama, ada yang menanyakan begini, mohon maaf Raden Singomas atau mungkin Romo atau mungkin Kang Masyatno ya, karena nama saya sendiri, nama dari orang tua yaitu fitrahnya yaitu Suyatno. Sebenarnya kehidupan sehari-hari apa? Nah ya, walaupun sering saya sampaikan, tapi ya tidak apa-apa saya jawab agar mungkin ini terbuka atas semuanya. Jadi untuk saudaraku, kehidupan saya sehari-hari di sini mengisi aktivitas, bukan hanya mungkin fokus dalam kegiatan di Padepokan Kalijogo. Ya, langsung saja saya jawab. Nah, ini ya, sedulur ya. Ini salah satu alat saya, kerja saya. Ya, alhamdulillah di sini saya selaku seniman sudah hampir lebih 3 tahun ya. Bahkan sebelum Padepokan Kalijogo ini mungkin dikenal dan berdiri dan ada di sini, saya sudah menjalani kehidupan sebagai musisi, dan ini salah satu pekerjaan saya ya. Sudah hampir 3 tahun lebih. Dari sini saya dapat rezeki untuk
menghidupi atas keluarga dan semuanya. Selain mungkin mengembangkan bakat, alhamdulillah jalan rezeki dari kita bermain musik itu alhamdulillah sangat-sangat mendukung perekonomian bagi saya pribadi dan keluarga. Ya, ini keyboard ya, alat organ yang sering saya buat ngamen. Ini pekerjaan saya sehari-hari ya, yang secara umum alhamdulillah belum lama, mungkin belum ada hampir 1 tahun ya, karena setiap saya ngamen itu paling kalau ngamen bayarannya di sini antara mungkin kalau sebatas pemain ya, itu kalau di khususnya wilayah saya pribadi selama ini yang saya dapat, kalau buruh mencet kerja itu sehari itu sekitar 150 sampai 200. Kalau kita membawa organ ya itu ketambahan 100.000 jadi 300. Nah, dan job itu pun belum tentu kalau seandainya kata tiap hari ada, nggak mesti ya sedulur ya, namanya di sini juga banyak saudara kita, rekan kita, para musisi yang handal, yang hebat atas semuanya. Seiring waktu ya, proses dari saya ngamen sering nabung 50.000, 20.000, kadang dapat saweran. Ini alhamdulillah sedikit banyak kita membuat sound ya, untuk lebih mengembangkan bakat kita, karya kita. Dan sound ini ya, ini jujur ini yang ngerintis, yang ngutang barang ya, jadi tidak seperti yang dipikirkan bahwasanya ya semua di sini tinggal mungkin mudah, itu enggak ya. Ini prosesnya saya lebih menabung hampir 2 tahun lebih, dan sampai saat ini pun masih sangat sederhana ya. Sound system yang dimiliki di Dimas Musik ini ya, saya beri nama Dimas Musik karena Dimas itu saya ambil dari nama depan anak saya, yaitu Dimas Faiz Abdillah ya. Ini adalah penunjang usaha saya, pekerjaan saya sehari-hari, yang dimana untuk sound system ini sendiri alhamdulillah ya lumayan. Kalau untuk membuat mungkin usaha kecil-kecil di luar ya sudah cukup, tapi ini masih merintis, butuh proses ya. Ini alat sederhana, sound deso. Ini pekerjaan saya, usaha saya sehari-hari selaku musisi ya. Nah, terus yuk kita melihat keadaan Padepokan Kalijogo ya. Nah, ini sedulur, ini soundnya aja masih ya biasa ya, karena kita mau minjem di bank, kita nggak punya apa ya yang kita mungkin agungkan dan sebagainya ya. Ini cuman sebatas dari, kadang saya dapat rezeki dari tamu, kadang mungkin dari ngamen saya kumpulkan. Ini masih ya, kurang ya, tapi alhamdulillah selama ini sudah berjalan untuk Dimas Musik menghibur masyarakat semua. Mudah-mudahan karena Allah suatu saat nanti bisa lebih maju dan berkembang. Ini sedikit kehidupan saya dan pekerjaan saya ya selaku musisi. Nah, itu. Terus selanjutnya ada yang menanyakan, Romo, Raden, ini kapan kita akan kumpul lagi melakukan kegiatan para santri Kalong? Karena sudah hampir 7 bulan lebih ya, semenjak kita memang diuji dengan adanya corona ini. Memang saya sampaikan bahwasanya di Padepokan Kalijogo ini kita sangat mentaati dan menghormati peraturan pemerintah, kembali lagi demi kebaikan kita bersama. Jadi itu sedulurku Padepokan Kalijogo, dan khususnya saya menjawab para santri Kalong. Sampai saat ini saya mohon maaf ya, mewakili atas seluruh jajaran pengurus dan mewakili juga daripada cabang yang ada di Jabodetabek yang dipimpin oleh Bapak Yuyung di Gentong Kesepuhan. Kita belum bisa mengadakan kegiatan secara umum di Padepokan Kalijogo karena santri kita itu jauh-jauh, ada yang dari seberang, dari Pulau Jawa, dari Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi kita ya memang selama ini sedang ya break sementara untuk memutus mata rantai daripada tersebarnya virus corona.
ya. Jadi untuk sedulurku dan khususnya para santri Kalong, mohon maaf dan mohon bersabar, banyak-banyak berdoa saja. Insya Allah nanti kalau kondusif kita bisa melakukan kegiatan ya seperti sebelumnya, kegiatan para santri belajar mengajar dan semuanya. Nah, ini sekilas keadaan Padepokan Kalijogo selama ini ya. Ini ada aula ya, aula yang memang sering kita gunakan untuk ajang kita silaturahim, bermusyawarah, dan salah satu ikon ya di Padepokan Kalijogo ini. Mungkin sedikit banyak, baik mungkin saudaraku para santri yang pernah singgah di sini, duduk di sini, mudah-mudahan ada kenangan tersendiri ya. Mungkin kita ngopi bareng, bercanda bareng di sini ya sedulur ya. Mudah-mudahan itu bisa mengingatkan dalam hal-hal yang positif. Nah, ini satu aula Padepokan Kalijogo. Yang kedua, ini ada sebuah tempat ya, ruangan yang memang sengaja saya buat. Awalnya dulu saya menjaga karena kita punya keluarga banyak, kita punya saudara, kadang kepengen istirahat. Ya, walaupun di sini di luar Padepokan Kalijogo ada tempat juga untuk penginapan, tapi banyak orang yang lebih nyaman ada di Padepokan Kalijogo. Ya ini hanya satu ruangan saja ya, yang ada, yang kadang kita gunakan buat tamu atau mungkin para santri untuk istirahat dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada kegiatan para santri, ya kita gunakan kadang untuk ya istirahat para tamu atau saudara keluarga yang datang singgah di Padepokan Kalijogo. Nah, terus selanjutnya di sini ada musola ya. Alhamdulillah Padepokan Kalijogo walaupun sederhana ya, ini adalah salah satu tempat sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita untuk kadang ngaji atau kita membaca Al-Qur'an dan kita belajar berbagi ilmu. Insya Allah ya, mudah-mudahan tempat ini walaupun mungkin sederhana bisa menjadi saksi dunia dan akhirat atas kita semua. Terus di sana itu ada kamar mandi ya, kamar mandi ya. Nih yang sering kita lihat ini luber lur sanyinya, ini sanyinya ya. Ini rencananya dari dulu memang kita ingin gunakan untuk menjadi dapur umum, tapi karena situasi dan kondisi terutama mungkin pembiayaan atau dana dan sebagainya, kalau secara saya pribadi harus mengurus semuanya, saya tidak mampu. Jadi ya kadang para santri di sini yang datang yang belajar itu mau masak sendiri ya silahkan, tapi kadang-kadang ya terimanya beres sama bunda tinggal makan. Nah itu ini tempat sebenarnya konsepnya dapur umum, tapi saat ini belum terrealisasi karena situasi dan kondisi. Nah ini kamar mandi kita di luar untuk para tamu dan sedulur dan para santri yang ada di sini. Ini sekilas ya keadaan Padepokan Kalijogo. Dan kalau ditanya mungkin salah satu hobi yang lain saya juga suka dengan burung perkutut ya. Nah ini namanya geger ya, perkutut namanya geger. Nah, ini tengger ya. Nah, ini hobi ya, hobi. Kalau mungkin untuk bunga-bunga ini adalah salah satu hobi bunda ataupun istri saya. Memang beliau penggemar bunga anggrek dan semuanya. Yuk langsung ya ke dulu ya, kita melihat keadaan ini taman ya, taman-tamanan ya sementara. Kita langsung ke belakang ya dulu. Ini keadaan yang di belakang mohon maaf karena memang kita di sini sangat fresh ya. Saya tinggal bersama ibu ya, jadi sampai saat ini saya belum punya rumah sendiri. Saya di sini ikut ibu sambil menjaga ibu dan keluarga adik-adik yang ada di sini ya. Terus kita bisa melihat keadaan ya di belakang ini. Pokoknya kalau malam serem lur ya, serem
banyak pohon pring-pringan dan lain sebagainya. Kadang juga saya takut, ngeri. Nah, terus ada juga pertanyaan daripada sedulur Padepokan Kalijogo, Romo, itu proses pembangunan dulu tentang pondasi bagaimana gitu kan. Nah ya, jadi sengaja saya bawa kemari ya sedulurku Padepokan Kalijogo, karena kalau kita melihat di sini ya sedulur ya, ini pondasi bangunan kita awalnya sudah mau runtuh nih ya, sudah mau runtuh. Jadi alhamdulillah atas bantuan doa sumbangsih dari semuanya, kita melakukan proses ya adanya pondasi yang menghabiskan dana sekitar hampir 15 juta. Itu mudah-mudahan semua amal saudaraku dijadikan sebagai catatan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf karena sampai saat ini saya tidak punya biaya lebih ya, dan atas semuanya, sehingga pembangunan yang niatnya ini nanti akan dijadikan sebagai mungkin salah satu tempat ya, kita akan jadikan itu mungkin ruangan ya, yang mungkin lantai 2 bisa untuk mungkin museum daripada mungkin Padepokan Kalijogo, dan mungkin tamu ataupun santri nanti yang mau belajar di Padepokan Kalijogo. Dan kalau kita ngelihat yang sebelah mungkin kanan saya ini, itu masih sangat-sangat belum realisasi ya sedulur ya. Jadi kalau misalkan musim hujan itu tanah gugur terus ya. Itu sebenarnya di Padepokan Kalijogo ini saya banyak sekali PR. Nah itu, jadi mohon maaf dan mohon izin untuk saudaraku semuanya, selama ini belum ada rezeki, belum ada dana lebih saya untuk membangun atas ini semuanya, karena kalau saya sendiri saya tidak mampu ya, saya sendiri pekerjaannya hanya seorang pengamen ya. Nah itu ibaratnya saya dapat paling cuman 50.000 100.000 ya, itu untuk kebutuhan dapur. Nah terus ini ya saya mau izin ini digunakan buat sementara buat tambahan usaha ternak lele ya. Nah ini tambahan usaha saya dan keluarga saya. Ini pun baru mencoba, kalau panen, kalau jadi, kalau enggak ya kita coba usaha yang lain ya sedulur ya. Ini jadi mohon ikhlasnya sedulur. Jadi ini selama ini sering lihat saya posting sesuatu tentang tempat ini, jadi saya hanya memanfaatkan keadaan karena ketidakdayaan ya sedulur ya. Jadi jangan salah paham. Nanti kalau ada rezeki lebih, pembangunan bisa kita lanjutkan ya. Nah, kita ngobrol terus, tahu kenapa pohonnya jatuh. Nah, jadi ini adalah salah satu tambahan usaha. Kadang saya juga ya ngurusin sapi atau apapun, kadang cari rumput buat pekerjaan sehari-hari. Jadi PR di Padepokan Kalijogo ini sangat banyak lur, terutama saya. Nah itu, jadi untuk saudaraku semuanya dimanapun berada ya, harapan besar saya mudah-mudahan bisa memahami dan memaklumi keadaan saya. Terus ada yang tanya lagi tentang Romo, kalau kegiatan di channel YouTube Padepokan Kalijogo itu tentang penarikan pusaka dan lain sebagainya, apakah itu benar-benar real atau apa? Kalau saya boleh menyampaikan, karena dalam hal seperti ini setiap orang punya sudut pandang yang berbeda, proses perjalanan yang berbeda. Kalau menyikapi atas sebuah keilmuan dan mau belajar, insya Allah hal seperti itu ya akan bisa dipahami dan dimengerti. Tetapi kalaupun toh mungkin atas itu semuanya ya banyak sesuatu yang mungkin tidak pas, yaitu hanya sebuah kegiatan bagi saya, bagi kru yang ada di sini, olahraga batin kami. Dan kalaupun tidak ya anggap itu semua adalah hiburan saja. Jadi kalaupun memang suka menonton ya monggo komen dengan baik, bantu kami dengan sangat atas channel YouTube kami. Kalaupun tidak suka ya abaikan saja ya, karena kita mau menjelaskan atas ini semuanya bahwasanya ilmu Allah itu luas, terkadang tidak bisa kita terima dengan logika kita. Jadi untuk saudaraku dimanapun berada, apapun yang ada di channel Padepokan Kalijogo ya,
Selama itu hal yang baik dan positif, monggo diambil. Kalau itu hal yang negatif, abaikan. Karena begini, saya tidak bisa mungkin seperti kreator atau youtuber yang lain. Mungkin mereka punya skill masing-masing, punya cara masing-masing, baik dalam berdakwah ataupun mungkin menghibur atas semuanya. Nah, jadi selama ini mungkin kalau di channel Padepokan Kalijogo dari awal saya hadir sampai berganti-ganti mungkin nama, ya mohon maaf karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Karena di sini ya mohon maaf saya belum bisa menerima santri secara mungkin mukim ya. Jadi kalaupun ada kegiatan santri kalong itu pun berlaku selama ini kalau jalan paling kita 2 bulan sekali kita ketemu atau 3 bulan sekali ketemu. Terus yang kedua, selama ini sudah hampir 7 bulan lebih semenjak corona saya tidak ada kegiatan yang sifatnya umum santri kalong, dan saya tidak menerima sementara ini tamu dari jauh, dari seberang dan sebagainya. Karena saya sangat menjaga dan menghormati peraturan pemerintah dan menjaga lingkungan masyarakat demi kenyamanan bersama. Jadi selama ini kalau ada kegiatan itu sebatas hanya untuk menyambung silaturahim, sebatas olahraga dan hiburan ya sedulur ya. Jadi jangan mungkin menimbulkan nanti kontroversi dan salah paham. Terus selanjutnya ya mungkin untuk yang terakhir ada pertanyaan yang mereka mungkin sampaikan di Padepokan Kalijogo ini, apakah nantinya ilmunya itu akan mungkin bisa dimanfaatkan atas semuanya ya. Untuk saudaraku di Padepokan Kalijogo ini saya tidak menjanjikan kesaktian seseorang, kehebatan di Padepokan Kalijogo ini tidak. Bahkan saya sehari-hari pun pekerjaan saya seorang seniman. Di sini tugas utama kita di Padepokan Kalijogo ya kita belajar, mencari ilmu, mencari pengetahuan. Selebihnya derajat kita mau diangkat, ilmu kita bermanfaat ataupun tidak, itu kembali kepada orang tersebut atau manusia itu sendiri. Karena mau dibuat baik, mau dibuat buruk, ya mau dibuat lurus ataupun tidak, itu kembali orang. Kita sadar kita manusia tidak punya apa. Yang maha ilmu, yang maha kaya atas semuanya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya juga tidak serta-merta ya menjanjikan ketika ada datang orang minta syariat atau berobat atau apa, saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan apapun bentuknya. Kalau sakit kita cek dulu, kalau itu medis ya kalau bisa berobat secara medis. Tapi kalau secara medis belum ada mungkin proses daripada kesembuhan dan lain sebagainya, ya bismillah kita mungkin ikhtiar untuk hal-hal yang lain ya. Jadi untuk saudaraku, keluargaku dimanapun berada ya, harapan besar saya ketika datang kepada Padepokan Kalijogo, niatkan dengan baik ya, niatkan dengan baik. Insya Allah niat baik itulah yang akan membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Padepokan Kalijogo ini tidak ada kesaktian, tidak ada kehebatan. Kalaupun ada sebuah kegiatan, itu hanya sebuah kegiatan versi Padepokan Kalijogo. Kalau tidak berkenan, anggap itu semua adalah hiburan ya. Jangan semuanya itu mungkin nanti menimbulkan kesalahpahaman. Ambil saja hal yang positif, dan selebihnya untuk para santri kalong Padepokan Kalijogo, untuk pengurus Padepokan Kalijogo baik di cabang Jabodetabek dan semuanya, ya kita sama-sama mendoakan saja semoga virus corona ini cepat berlalu, keadaan semoga bisa kondusif, kita bisa kumpul lagi silaturahim untuk belajar bersama menggali ilmu Allah yang lain. Dan untuk semuanya selama ini jika mungkin saya ada di sosial media baik melalui mungkin akun Facebook ataupun mungkin WA atau mungkin di channel YouTube, banyak kekurangan, kesalahan ucap dan sikap saya secara lahir batin, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf karena saya sebagai manusia yang hina, saya manusia yang penuh dengan mengurangi dosa, saya bukan siapa-siapa, saya hanya hamba Allah yang doif, yang fakir ilmu. Jadi kembali lagi
saya minta maaf kepada semua saudaraku dimanapun berada atas ucap sikap saya selama ini mungkin memimpin Padepokan Kalijogo, memberi pengajaran para santri dan menerima tamu mungkin kurang pas, kurang nyaman dan semuanya mohon maaf lahir batin, dan kepada Allah saya mohon ampun. Doakan semoga saya dan Padepokan Kalijogo ini karena Allah bisa memberi manfaat dan kebaikan baik untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, masyarakat saya, dan khususnya kepada seluruh keluarga Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siji wadah ojo nganti pecah, tur ojo lali ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.